Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Iva Askia. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, dan juga kajian di kantor. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk kritis belajar mengenai berbagai macam topik dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu, di ruang tengah ini, teman-teman, kita akan membahas topik-topik maupun isu-isu bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang sangat kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang berat sekali sebetulnya ya untuk sama-sama kita bahas hari ini. Tapi banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal ini di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai warisan utang yang tidak terbayarkan. Nah, untuk membahas tema kita pada kali ini, sudah ada dua narasumber yang siap untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Yang pertama ada Ustadz Abdul Karim Munte, LC/SSY/MH dari cariustad.id sekaligus dosen hukum Islam pada Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Munte. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik insya Allah ya, Ustadz ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya teman-teman, narasumber kita selanjutnya yaitu ada Bapak Muhammad Hamzah SH, Mitra Advokat Yustika. Nah, teman-teman, Yustika ini merupakan sebuah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum, mulai dari layanan konsultasi, drafting, review dokumen, pendampingan, mediasi, hingga pendaftaran merek. Dan tentunya layanan hukum menjadi lebih mudah, cepat, dan juga biaya terjangkau, serta advokat yang berpengalaman di Yustika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pasti ya, Pak ya. Alhamdulillah Kalau nggak sehat. sehat nggak bisa ada di sini. Iya. Oke, Ustadz Munte dan juga Pak Hamzah, bahasan kita hari ini cukup berat begitu ya mengenai warisan utang yang tidak terbayarkan gitu. Nah, pertama kita mau bahas dari sudut pandang syariat Islam terlebih dahulu. Saya mau ke Ustadz Munte dulu. Kalau seandainya orang tua meninggalkan hutang, itu siapakah yang dibebankan untuk membayarkan hutang dalam pandangan agama Islam, Ustadz? Oke. Eh, Membayar hutang itu adalah kewajiban individual orang yang berhutang. Oke. Mulai dari dia hidup, pada saat dia hidup, ataupun setelah dia meninggal dunia. Oke. Makanya ketika seorang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan hutang, siapa yang harus membayar hutangnya? Yang harus membayar hutangnya adalah para ahli warisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari mana para ahli waris ini membayarkan hutangnya? Ya dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi orang yang meninggal. Nah, oleh karena itu dalam Islam tidak boleh para ahli waris itu bagi-bagi harta ketika orang tuanya sudah meninggal. Padahal di sisi lain masih ada hutang atau utang yang ditanggung oleh si pewaris. Jadi ada 3 hal kan setidaknya yang harus dilakukan oleh para ahli waris ketika seorang meninggal dunia sebelum mereka membagi warisannya. Pertama itu melunasi semua biaya-biaya jenazah. Terus yang kedua membayar utang si pewaris. Terus yang terakhir adalah mengeluarkan wasiat kalau memang ada wasiat. Ini belum apa-apa udah bagi-bagi harta peninggalan aja ya. Lupa kalau seandainya orang tuanya diingat-ingat dulu nih ada atau tidak hutang yang belum terbayar begitu ya. Itu dari kacamata atau sudut pandang syariat Islam begitu ya. Sekarang saya mau ke Pak Hamzah. Kira-kira kalau di dalam kacamata hukum positif yang ada di Indonesia gitu, orang tua yang meninggalkan hutang itu sebetulnya bebannya itu dibebankan kepada siapa, Pak? Baik, hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam, pasal-pasalnya itu dibuat oleh para kiai-kiai yang berintisari dari kitab-kitab, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Nah, untuk hal yang Ustadz Karim tadi jelaskan, itu ada pasalnya di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi
ketika pewaris itu meninggalkan hutang, ahli waris itu wajib sebelum membagi harta warisan, wajib dikeluarkan biaya pemakaman, terus membayar seluruh hutang pewaris, terus melaksanakan wasiatnya. Setelah itu barulah dibagi waris. Terus yang jadi masalah, bagaimana jika pewaris memiliki hutang, tapi harta warisnya tidak sebanyak hutangnya? Itu kan jadi masalah juga. Nah, di kompilasi hukum Islam itu ada ayat tambahannya bahwa kewajiban ahli waris dalam membayar hutang itu hanya sebesar harta warisannya. Jadi seperti itu. Oke, jadi, pada intinya sama ya, baik dari hukum syariat maupun hukum positif di Indonesia gitu, kalau seandainya ada orang tua yang meninggal dunia, itu ada 3 hal terlebih dahulu yang harus dipenuhi gitu. Yang pertama, biaya untuk, pengurusan jenazah, yang kedua dilunasi dulu hutang-hutangnya, yang ketiga dituntaskan dulu wasiatnya, begitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi ke Ustadz Munte nih. Ustadz, kalau seandainya ada ahli waris yang tidak mampu membayar hutangnya seperti, case yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamzah begitu ya, kalau seandainya, oh ternyata setelah dihitung harta uang orang tuanya nggak cukup nih untuk menutupi hutang itu gitu, tapi terus anaknya juga nggak mampu untuk menutupi itu. Itu selanjutnya siapa yang bisa kita limpahkan beban untuk pelunasan hutang itu, Ustadz? Iya, eee, pertama tadi ya, kalau memang pertama tadi ya, udah disinggung sama, Pak Hamzah tadi, bahwa, eee, membayar utang itu diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. Oke. Nah, walaupun memang ya kita juga harus, apa ya, harus melihat, mana yang afdolnya, mana yang lebih baik. Jadi memang dalam hukum Islam itu tidak diwajibkan ahli waris tidak diwajibkan ahli waris untuk melunasi utangnya dari harta pribadi si ahli waris. Memang tidak ada kewajiban. Tapi dalam Islam khususnya kita yang anak ini kan sangat dianjurkan untuk melunasi utang-utang orang tua kita. Khususnya ketika kita mampu, ya kan? Jadi ketika kita mampu maka sangat baik bagi anak untuk melunasinya. Melunasi utang yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Karena sholat sendiri pun kan dalam hadis dikatakan kalau misalkan orang tua kita meninggalkan sholat atau ada kewajiban-kewajiban agama lain yang belum ditunaikan oleh orang tua, kita sebagai anak kan sangat dianjurkan untuk melunasinya, menyelesaikannya gitu ya. Nah, termasuk utang piutang ini. Nah, ketika misalkan ternyata ahli waris pun tidak sanggup. Nah, bagaimana? Ya ini tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara. Kalau dulu dalam konteks Nabi kan ada dana zakat ya, ada dana zakat. Kemudian ada dana-dana yang dikumpulkan oleh masyarakat. Nah, itulah yang diambil, yang digunakan untuk melunasi utang. Dan utang ini kan sangat-sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah. Suatu ketika kan ada sahabat Nabi yang wafat, belum melunasi utangnya, Nabi nggak mau jadi mengimami sholat itu, sholat jenazahnya. Karena ya hutang ini harus dilunasi. Nah, itu juga kan jadi dilakukan oleh Nabi, misalkan ada seseorang ahli warisnya atau dia tidak punya keluarga, Nabi mengatakan ana waliyun liman la waliyalahu. Jadi saya penanggung jawab bagi orang yang tidak punya orang lain atau keluarga yang bisa menanggung jawabinya. Dalam konteks ini kan Rasulullah sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin masyarakat di situ, artinya berarti negara itu juga ikut bertanggung jawab untuk melunasi itu. Mungkin dalam konteks kita kan di Indonesia ada lembaga-lembaga filantropi, ada Basnas kita di negara kita. Nah, harusnya jadi 8 asnaf itu salah satunya adalah orang yang berutang itu bisa ditunaikan melalui atau dari bagian dari bagian orang yang berutang itu. Oke. Nah, dengan case yang sama Pak Hamzah, apakah di hukum positif kita juga ada pengaturan mengenai lembaga-lembaga apa yang mungkin bisa, mem-provide gitu ya, para ahli waris yang tidak bisa melunasi hutang orang tuanya gitu, yang
harta orang tuanya tidak cukup untuk membayar hutang, kemampuan ekonomi dari para ahli warisnya juga tidak mumpuni untuk menyelesaikan hutang tersebut, gimana kalau dari hukum Indonesia? Nah, sepengetahuan saya untuk hal tersebut belum diatur dalam aturan hukum. Walaupun memang kaidahnya seperti yang Ustadz tadi jelaskan, seharusnya bahkan ada orang yang mampu di sekitar situlah yang berhak untuk melunasi hutang si mayit jika ahli warisnya memang orang-orang tidak mampu, orang-orang susah. Mungkin itu akan jadi suatu masukan untuk pemerintah agar hal itu diperhatikan karena banyak sekali kejadian tersebut di masyarakat. Betul betul, sepakat sekali ya Ustadz. Jadi, kalau seandainya kita lihat gitu memang ini suatu hal yang, ada kekosongan hukum di sini begitu ya Pak Benar, Hamzah ya gitu. benar. Jadi mungkin bisa dijadikan pertimbangan gitu ya, bisa dikaji lagi mengenai ada lembaga apa nih yang bisa memprovide orang-orang yang, ditinggalkan oleh para pewarisnya begitu ya dan meninggalkan hutang yang tidak bisa dibayarkan, hingga kekayaan yang dimiliki oleh para ahli warisnya itu sendiri gitu. Mungkin bisa dijadikan kajian begitu ya, sangat menarik ini sebetulnya ya Pak Hamzah ya. Iya, benar. Iya, oke. Saya mau kembali lagi ke Ustadz Munte. Tadi sudah Ya. disinggung mengenai dana masyarakat yang bisa digunakan untuk pelunasan hutang kalau seandainya ada ahli waris yang tidak mampu Iya. untuk melunasi hutang orang tuanya gitu. Iya. Skemanya itu sebetulnya seperti apa penggunaan dana masyarakat ini untuk pelunasan hutang orang tua yang tidak bisa dilunasi oleh anak-anaknya, oleh ahli warisnya? Iya. Eh, Terkait dengan ini nih sebenarnya sangat dianjurkan ya. Jadi sangat dianjurkan kita sebagai umat Muslim untuk saling tolong menolong dalam kesulitan. Dan kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran kan salah satu kewajiban kita adalah membayar zakat. Dan dalam kewajiban zakat itu kan ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat itu. Di antaranya adalah orang-orang yang berutang. Nah, orang-orang yang berutang khususnya ketika orang yang berutang itu sudah meninggal dunia, baiknya sangat sangat baik sekali misalkan pengelola amil itu memberikan sebagian dari zakat yang telah terkumpul itu kepada orang yang berutang tadi. Nah, itu yang pertama mungkin ya, yang ya ini sangat kasuistis ya. Kalau misalkan amilnya mumpuni, mampu, dan ternyata di sana juga orang miskinnya udah banyak yang yang udah terbantu gitu kan, baru kemudian utang orang yang sudah meninggal dunia itu bisa dibayarkan. Karena dalam fikih pun kita harus ada prioritas, ya kan? Harus ada prioritas. Orang yang hidup, kebutuhan orang yang hidup yang sangat membutuhkan itu jauh lebih didahulukan daripada orang yang sudah meninggal walaupun dia membutuhkan. Makanya ada prioritas-prioritasnya gitu. Terus yang kedua adalah mungkin dana sosial yang bisa dibantu, yang bisa diberikan kepada pewaris yang sudah meninggal yang punya hutang tadi gitu ya. Nah, bantuan ini tentu sifatnya volunteer ya. Jadi ini dana tabarruk kita lah sebagai umat muslim untuk saling membantu, dan itu harus tentu dikelola dengan baik ya. Jangan mentang-mentang ada bantuan kemudian para ahli waris juga jadinya malah bukan fokus melunasi gitu ya kan, tapi justru mencoba mengambil kesempatan gitu. Nah itu juga tidak boleh, jadi itu ya mungkin kalau terkait dengan bagaimana dana sosial itu, ya dana sosial itu sangat dibolehkan. Bahkan juga kita lihat ya pada sejarah pada masa Nabi juga orang itu kan saling bergotong royong untuk menolong satu sama lain. Iya betul sekali. Jadi jangan sampai nih karena udah ada bantuan begitu ya dari dana masyarakat, terus para ahli waris malah jadinya aji mumpung begitu ya Ustadz ya. Jangan sampai kayak begitu ya, naudzubillah min dzalik. Oke, terakhir saya mau ke Pak Hamzah. Di dalam hukum positif kita itu ada tidak Pak konsekuensi baik pidana maupun perdata gitu terhadap
hutang yang tidak terbayarkan dari seseorang yang sudah meninggal dunia? Kalau dalam konteks hukum positif dalam segi pidana, itu sudah jelas di Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia, itu utang piutang tidak boleh seseorang dipenjara karena utang piutang. Nah, mengenai dalam hal perdata bisa-bisa saja. Tetapi karena ini konteks hutang untuk umat Islam, ada aturan khususnya kan di kompilasi hukum Islam yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ahli waris hanya wajib membayar hutang pewaris sebesar harta warisannya. Kalau melebihi tidak wajib. Tapi kan kalau dalam konteks anak yang berbakti, harusnya dia lunasilah Mengusahakan gitu ya, Pak, ya? harta orang tuanya sebagai bentuk bakti dia kepada orang tua. Gitu, oke. Jadi, dapat disimpulkan ya teman-teman gitu dari bahasan kita, kesempatan kali ini, memang kalau seandainya ada kejadian seseorang meninggal dunia begitu ya, pastinya akan ada harta yang ditinggalkan begitu ya. Tapi untuk para ahli warisnya jangan lupa ada 3 hal yang perlu ditunaikan terlebih dahulu, yaitu keperluan untuk pengurusan jenazah yang pertama, yang kedua, menunaikan pelunasan-pelunasan hutang yang belum terbayarkan, dan juga yang ketiga itu adalah menuntaskan wasiat terlebih dahulu gitu. Dan kalau seandainya di dalam syariat Islam sudah diajarkan begitu ya, ada dana umat yang bisa digunakan untuk pelunasan hutang bagi para ahli waris yang tidak mampu untuk melunasi hutang pewarisnya, yang mungkin harta yang ditinggalkannya itu tidak sebesar hutang yang dimilikinya. Nah, ini menjadi saran dan juga mungkin masukan dan bisa dikaji oleh para akademisi, mungkin bisa diajukan begitu ya, untuk hukum positif di Indonesia mengatur hal demikian juga gitu, supaya nggak luntang-lantung nih begitu ya para ahli waris setelah ditinggalkan pewarisnya gitu. Aduh gimana nih ya cara ngelunasin hutangnya, sedangkan secara pribadi kita nggak mampu gitu untuk melunasi itu dan harta peninggalannya pun nggak cukup gitu ya. Oke, kita ucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Hamzah, kepada Terima Ustadz kasih banyak. Munte. Kita sudah Sama-sama. kayaknya kepalanya agak kenceng ya gitu untuk membahas ini ya gitu. Tapi tidak apa-apa, terima kasih untuk ilmunya yang sangat amat bermanfaat insya Allah untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Tengah Persembahan Cari Ustadz, karena selanjutnya akan banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas pada episode selanjutnya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.